Dia adalah bosku di kantor tempat aku bekerja menjadi seorang sekretaris. Aku menjadi seorang sekretaris baru sekitar 6 bulan yang lalu, menggantikan sekretaris lama Pak Anton. Menurut ceritanya, sekretaris lama Pak Anton sudah mengundurkan diri karena sedang hamil besar. Ini adalah pengalaman pertamaku bekerja menjadi seorang sekretaris. Kebetulan aku juga baru lulus kuliah. Pak Anton sudah menikah dan juga sudah punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Kalau kuperkirakan, usia Pak Anton saat ini sudah 37 tahun. Meskipun sudah paruh baya, Pak Anton masih terlihat gagah dan tampan. Awal-awal aku bekerja bersama Pak Anton, semuanya berjalan dengan wajar dan normal. Hubunganku dengan Pak Anton hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan. Namun sebulan belakangan ini, perlakuan Pak Anton padaku tiba-tiba saja berubah. Ia menjadi semakin baik padaku. Ia juga jadi sering memuji penampilanku. Mulanya aku menganggap semua itu biasa saja. Mungkin Pak Anton hanya sekedar memberi aku motivasi agar lebih semangat bekerja. Pak Anton juga jadi sering mengajak aku makan siang bersama. Bahkan Pak Anton juga pernah mengajak aku makan malam berdua. Sebagai bawahannya, aku memang tidak pernah bisa menolak setiap ajakan Pak Anton tersebut. Dan lama-kelamaan kami pun semakin dekat. Pak Anton juga jadi semakin sering mengajak aku makan malam berdua. Kedekatan kami ternyata mampu menumbuhkan sebuah rasa di hatiku diam-diam. Aku mulai menyukai sosok Pak Anton. Bukan saja karena memang Pak Anton sangat tampan dan gagah, tapi juga ia sangat baik dan penuh perhatian padaku. Pak Anton juga sering memberi aku hadiah, padahal aku tidak pernah memintanya. Rasa sukaku pada Pak Anton semakin lama semakin berkembang. Aku semakin mengagumi sosoknya yang penuh perhatian. Aku jadi sering memikirkan Pak Anton. Aku jadi sering melamunkannya dalam imajinasi indahku. Sebagai seorang perempuan yang masih single dan hidup sendiri di kota ini, kehadiran Pak Anton menemani hari-hariku cukup membuat aku merasa nyaman. Sampai kemudian Pak Anton dengan terang-terangan mengungkapkan perasaannya padaku. Aku sebenarnya suka sama kamu, Tias. Aku jatuh cinta sama kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Ucap Pak Anton penuh perasaan. Tapi Pak Anton kan udah punya istri dan anak. Balasku pelan. Apa kamu keberatan akan hal itu? Tanya Pak Anton. Aku yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Pak Anton, tentu saja merasa sangat bahagia dengan semua itu. Karena itu, aku pun menerima cinta Pak Anton dengan tulus. Meskipun aku tahu, terlalu besar resikonya bagiku jika aku menjalin hubungan dengan Pak Anton. Tapi aku tidak peduli. Aku benar-benar telah tergila-gila pada lelaki tampan itu. Aku dan Pak Anton pun akhirnya menjalin hubungan asmara secara diam-diam. Jika di kantor, kami mencoba bersikap biasa saja. Namun, jika kami bertemu di luar jam kerja, kami pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menikmati kebersamaan kami. Hingga pada suatu kesempatan, Pak Anton mengajakku untuk bertemu di sebuah hotel. Awalnya aku ragu untuk datang. Aku mencoba untuk menolak, tapi Pak Anton terus membujukku. Dengan perasaan masih penuh keraguan, aku pun mencoba memenuhi ajakan Pak Anton untuk bertemu di sebuah hotel. Aku belum pernah masuk kamar hotel dengan seorang laki-laki, Pak, ucapku. Ketika akhirnya kami benar-benar sudah berada di dalam kamar hotel tersebut.
Kalau kita lagi berdua begini, jangan panggil Pak lah. Panggil Mas Anton aja. Balas Pak Anton, sengaja mengabaikan ucapanku barusan. Iya mas, jawabku sedikit tersipu. Lalu, kita ngapain di sini mas? Tanyaku melanjutkan. Kamu benar-benar masih polos ya, Tias. Dan hal itu yang membuat aku semakin mencintai kamu. Ucap Pak Anton lembut. Aku memang belum pernah pacaran mas, apalagi sampai berduaan dengan laki-laki dalam kamar hotel. Balasku jujur. Tapi, kamu mau kan melakukannya denganku? Tanya Pak Anton. Melakukan apa? Tanyaku polos. Ya, melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Balas Pak Anton. Tapi aku takut mas, resikonya terlalu besar. Ucapku lagi. Kamu gak usah takut. Aku pasti melakukannya dengan pelan-pelan. Balas Pak Anton. Bukan itu maksudku mas. Jika kita melakukannya sekarang, aku takut karena kita belum nikah. Ucapku. Kamu jangan takut. Nanti pasti aku akan menikahi kamu kok. Balas Pak Anton. Kamu mencintai aku kan, Tias? Lanjut Pak Anton bertanya. Iya mas, aku sangat mencintai Mas Anton. Balasku jujur. Kalau kamu memang benar-benar mencintaiku, kamu gak perlu takut dong. Ucap Pak Anton lagi. Untuk sesaat aku hanya terdiam. Aku memang sangat mencintai Pak Anton. Dan sebenarnya aku juga mau melakukan hal tersebut bersamanya. Bahkan hampir setiap malam aku selalu memikirkan hal tersebut. Dalam keterdiamanku itu, tiba-tiba Pak Anton pun mulai melakukan aksinya padaku. Aku hanya bisa membiarkannya. Aku tak berusaha untuk menolak. Pelan namun pasti, Pak Anton pun berhasil memancing keinginanku yang selama ini hanya bisa aku pendam. Kami pun mulai terlarut dalam suasana romantis tersebut. Ini terlalu besar mas, aku jadi takut. Ucapku tanpa sadar. Kamu gak perlu takut, Tias. Ini gak sengeri yang kamu bayangkan kok. Balas Pak Anton. Resikonya terlalu besar mas. Aku takut Mas Anton hanya memanfaatkan aku. Ucapku lagi. Aku benar-benar mencintai kamu, Tias. Aku tak akan pernah meninggalkan kamu. Balas Pak Anton berusaha meyakinkanku. Akhirnya aku hanya bisa pas dan membiarkan Pak Anton sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Aku biarkan Pak Anton mendapatkan semuanya. Semuanya terasa indah bagiku. Semua anganku tentang Pak Anton selama ini, malam itu pun menjadi nyata. Sungguh malam yang teramat indah dan penuh kesan. Sejak kejadian indah malam itu, aku dan Pak Anton semakin sering bertemu di hotel. Kami semakin sering melakukan hal tersebut. Kami benar-benar terlena dengan cinta terlarang kami. Sampai setelah lebih dari 5 bulan hubungan kami terjalin, aku pun menyadari kalau aku sudah lama tidak datang bulan. Aku pun memeriksakan diri ke dokter, dan dokter itu pun menyatakan kalau aku sedang hamil sudah 3 bulan lebih. Aku merasa terpukul menyadari semua itu. Aku segera menemui Pak Anton dan menceritakan tentang kehamilanku. Di luar dugaanku, Pak Anton justru memarahiku. Kenapa kamu bisa ceroboh sih? Tanyanya dengan nada marah. Maaf mas, tapi kita terlalu sering melakukannya. Balasku dengan suara parau. Kamu harus menggugurkannya, Tias. Ucap Pak Anton kasar. Aku gak mau mas, ini anak kita, buah dari cinta kita. Balasku sengit.
Apa? Cinta? Kamu pikir aku melakukannya karena cinta? Suara Pak Anton semakin kasar. Maksud Mas apa? Tanyaku tak mengerti. Aku tak pernah mencintai kamu, Tias. Aku udah punya istri dan anak. Balas Pak Anton yang membuatku semakin tercekat. Tapi kenapa dulu Mas Anton bilang kalau Mas mencintaiku dan akan menikahiku? Tanyaku pilu. Kamu memang benar-benar polos ya, Tias. Tentu saja aku mengatakan itu agar kamu mau melakukan hal tersebut denganku. Balas Pak Anton sinis. Oh, aku terhenyak menyadari itu semua. Betapa aku merasa sangat bodoh. Lalu sekarang bagaimana dengan kandunganku, Mas? Tanyaku dengan suara lemah. Kamu gugurkan saja. Balas Pak Anton tegas. Aku gak mau. Ucapku ikut tegas. Kalau begitu, kamu urus aja sendiri kandunganmu itu. Balas Pak Anton. Tapi ini anakmu, Mas. Ucapku lirih. Siapa bilang? Bisa saja itu anak laki-laki lain kan? Balas Pak Anton kasar. Aku tidak pernah melakukannya dengan laki-laki lain, Mas. Ucapku sedikit tersinggung. Siapa tahu, dan aku juga nggak peduli. Yang pasti kalau kamu nggak mau menggugurkannya, kamu saya pecat dan hubungan kita juga berakhir. Balas Pak Anton masih dengan nada kasarnya. Tega kamu, Mas. Suaraku tercekat. Kamu yang bodoh. Balas Pak Anton. Setelah berkata demikian, Pak Anton pun pergi meninggalkan aku sendirian. Air mataku pun akhirnya tumpah. Aku menangis histeris, menyesali semua yang telah terjadi. Aku menyesali kebodohanku yang begitu mudah terlena dengan rayuan lelaki bejat itu. Kini aku harus menanggung akibat dari semuanya. Ternyata resikonya jauh lebih besar dari yang aku takutkan dan aku merasa sangat menyesal. Waktu pun terus berputar dan aku sudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Aku pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku dan menceritakan semuanya pada orang tuaku. Mereka tentu saja marah besar padaku, tapi sebagai orang tua, mereka berusaha untuk memaklumi semuanya dan memaafkanku. Tentu saja setelah aku memohon dan bersujud kepada mereka. Kemudian untuk menutupi aib keluarga, aku pun dinikahkan dengan seorang pemuda kampung. Namanya Juna. Dia teman SMA aku dulu. Sekarang ia hanya menjadi petani biasa di kampung. Aku tahu sejak dulu Juna sudah menyukaiku. Karena itulah ia mau menikah denganku meskipun ia tahu kalau aku sedang mengandung anak orang lain. Aku pun berusaha menerima kenyataan tersebut, biar bagaimanapun Juna sudah mau menerima keadaanku dan aku harus belajar untuk mencintainya. Aku mungkin kehilangan kesempatan untuk mengejar karirku di kota, tapi aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Aku akan memulai lagi semuanya dari awal. Aku akan membangun sebuah rumah tangga yang bahagia bersama Juna, yang sekarang sudah menjadi suamiku tersebut. Begitulah kisah kehidupan yang harus aku lalui. Hanya karena aku terlalu mengikuti keinginanku, aku pun jadi seperti ini. Semua gara-gara bosku.